Kalau yang terbitan ini syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini Pak ya. Jemaah sekalian, judul kalau kita memang di kitab aslinya itu tidak ada judul Pak ya. Tidak ada judul. Iya, matan namanya. Tapi kalau diberi judul, pembahasannya itu adalah kelanjutan pembahasan waktu-waktu sholat. Adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat ini ada meriwayatkan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat zuhur bil hajirah ketika waktu siang setelah matahari condong ke barat, itu begitu panas terik matahari. Karena memang waktu zuhur kan setelah matahari condong ke barat. Kemudian wal asra, beliau juga menunaikan salat asar. Wasyamsu naqiyatun, sementara matahari masih begitu terang. Ya, seperti yang kita ungkapkan pada pertemuan sebelumnya, waktu zuhur masuk ketika matahari sudah mulai condong ke barat, berlanjut sampai bayangan sesuatu benda sudah sama dengan aslinya. Dengan demikian berakhirlah waktu zuhur dan masuk waktu asar. Nah, ini kondisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar wasyamsu naqiyatun, dalam keadaan matahari masih terang. Artinya belum mendekati waktu terbenam. Kemudian wal maghriba idza wajabat, dan juga beliau menunaikan salat maghrib apabila matahari sudah terbenam, habis terbenam. Masuknya waktu maghrib ini, dengan demikian berakhir waktu asar, masuk waktu maghrib. Wal isya'a, dan menunaikan, beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat isya ahyanan wa ahyanan, terkadang begini, terkadang juga begitu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di sini, idza ra'ahum ijtama'u, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat jemaah sudah berkumpul, ajala. Jadi ini terkadang beliau memajukan, menyegerakan apabila jemaah sudah berkumpul. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat agak lambat, tidak langsung berkumpul, akhara, beliau sallallahu alaihi wasallam memundurkan pelaksanaan waktu isya. Tapi seperti yang kami sudah sampaikan dan bacakan batasan waktunya pada pertemuan pertama, bahwa waktu isya itu mulai masuk ketika waktu maghrib dulu. Waktu maghrib mulai ketika matahari sudah terbenam. Ini yang buka puasa ini sudah mulai di sini nih beraksi Pak ya. Kemudian itu berlanjut sampai warna kemerah-merahan di sebelah barat itu hilang. Itu apa namanya Pak? Ya, yang bayangan kemerah-merahan, apa namanya itu Pak? Tembayung. Ya, itu kalau itu sudah hilang berarti maghrib berakhir, secara otomatis waktu isya mulai masuk.
berlanjut sampai tengah malam. Nah, jadi sholat isya ini terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam majukan, segerakan apabila, bukan dimajukan ya, disegerakan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu sudah berkumpul. Begitu juga wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat juga agak berlambat-lambat, ya beliau agak memperlambat juga. Was-subuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bigalas. Adapun subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikannya ketika masih ada kegelap-gelapan. Jadi al-galas itu percampuran antara adanya fajar dengan masih kegelap-gelapan, tapi tidak terlalu gelap, tidak juga terlalu terang. Nah, ini penjelasan diantara hadis yang menjelaskan waktu-waktu sholat. Ada beberapa hal yang penting kita sampaikan dan baca di sini, jamaah sekalian, terkait adanya ungkapan Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengenai sholat isya. Sholat isya ini terkadang beliau segerakan, terkadang beliau lambatkan. Apa penyebabnya beliau segerakan kalau sudah? Mengapa beliau mengakhirkan atau memperlambat kalau sahabat tidak langsung berkumpul? Di sini ada illat, sumbu hukum yang perlu kita tarik, Pak, untuk menjadi pelajaran bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengusahakan sedapat mungkin agar jemaah itu leluasa. Bisa saja beliau secara pribadi mengatakan di situ mau terlambat atau mau cepat, pokoknya ini wewenang saya untuk memerintahkan qomat salat. Yang terlambat, bukan, tidak seperti itu. Kemaslahatan untuk umat. Makanya nanti ada hadis, insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk diambil hikmahnya. Seseorang sahabat sudah mendengarkan qomat, lalu dia pergi dengan hajat di areal Al-Baqi. Al-Baqi itu yang menjadi tempat kuburan sekarang, Pak, ya. Dia berlama-lama hajat di situ, kemudian setelah berwudu dia datang kembali ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, masih rakaat pertama. Nah, sahabat tersebut menjelaskan dan sejumlah periwayat hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu agar yang terlambat itu leluasa mendapatkan rakaat pertama. Dan ini menunjukkan bahwa rakaat pertama itu diusahakan sedapat mungkin lebih panjang. Jadi tidak ada prinsip yang mengatakan saya kan yang imam, ya kondisi saya dan mau saya dong. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat apa yang disebutkan oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim, bahwa nabi yang diutus oleh Allah ini memiliki sifat rauf, ar-ra'fah, memiliki sifat ini, mengasihani. Rahim, sifat rahmatnya ada, menyayangi, tidak mementingkan diri sendiri. Makanya masalah syafaat juga itu bukti betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menginginkan ada umatnya yang tergelincir ke dalam neraka. Selalu diusahakan sedapat mungkin agar ikut dalam ketaatan.